Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melia Sulastri, CGP Angkatan 10, asal intansi dari SD Negeri 3 Wonosalam. Saya akan memaparkan refleksi diri tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Inti sari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan adalah pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara meyakini bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yang pertama, menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Yang kedua, pendidik itu hanya menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki laku hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak bukan dasarnya. Peran pendidik menurut Ki Hajar Dewantara mengibaratkan seorang pendidik sebagai seorang petani atau tukang kebun. Anak-anak seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam di lahan yang telah disediakan. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah yang dapat membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaan dalam belajar. Ada 3 kerangka berpikir pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, kodrat keadaan, meliputi kodrat alam dan kodrat zaman, di mana kodrat alam tergantung di mana anak itu tinggal, sedangkan kodrat zaman terkait dengan waktu di mana mereka hidup. Yang kedua, prinsip perubahan atau asas trikon, yakni kontinuitas, berkesinambungan, konvergensi, fokus pada permasalahan, dan konsentris, fokus pada setiap hal. Yang ketiga, budi pekerti. Budi meliputi cipta, rasa, dan kasa, pekerti meliputi tenaga. Lalu, bagaimana konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara di kelas? Penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara di kelas yang pertama, dengan mengikuti perkembangan zaman, dengan berbagai pemanfaatan iptek pada proses pembelajaran melalui platform dan media yang menarik, permainan, dan pemanfaatan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar. Yang kedua, dengan sistem Among, dengan menuntun dan memberikan kebebasan kepada peserta didik menemukan sumber belajar seluas-luasnya untuk menemukan pengetahuan baru, baik secara individu maupun secara kelompok. Sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.